Shalom adik-adik, welcome to Sunday School. Berikut DNA Restorasi Pondok Daud. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Hai kawan-kawan, berikut ada foto-foto kalian loh, yang setiap minggu semakin diberkati Tuhan. Yang setiap minggunya ikut ibadah online siapa ayo? Ada yang sedang bersungguh-sungguh, sedang memuji dan menyembah nama Tuhan. Itu saja kegiatan foto-foto ibadah minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tata tertib ibadah sekolah minggu. Yang pertama, mandi dan berpakaian yang rapi. Yang kedua, bersukacita selalu dalam beribadah. Yang ketiga, membawa Alkitab. Yang keempat, persiapkan persembahan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Jilang. Shalom anak-anak sekolah minggu GBI Kemang. Apa kabar kalian semua? Cila gimana kabarnya? Baik. Pastinya Tuhan Yesus luar biasa buat kalian semua. Amin. Hari ini kita ketemu kembali dalam ibadah sekolah minggu GBI Kemang. Semangat ya untuk kita dapat memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mengajak kalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin Indonesia juga Tuhan. Berkati Pak Sigi Tuhan. Berkati teman-teman sekolah minggu juga Tuhan. Dan jadikan tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Amin. Yuk adik-adik yang di rumah, kakak ajak kalian bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kalian semua. Amin. Tuhan cinta sama kalian semua. Oleh karena itu, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Mendidih di hati, mendidih di hati.
baik bagi kita semua. Begitu Cila. Apakah Cila mengasihi Tuhan? Ya. Iya, adik-adik yang di rumah juga kakak yakin mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Yuk, saatnya silakan duduk adik-adik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Firman Tuhan biar memberikan kekuatan bagi kalian dan kalian boleh lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kalian. Kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Biar ku tanam dalam hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Tanam dalam hatiku, tanam di hatiku. Haleluya, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Shalom Sekolah Minggu GBI Kemang. Hari ini Kak Gerson mengajak adik-adik semua belajar bersama tentang firman Tuhan, yaitu teladan dalam perbuatan. Hari ini Kak Gerson akan menceritakan perumpamaan tentang dua saudara. Namun sebelum kita masuk ke firman Tuhan, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Engkau sungguh baik. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami supaya firman yang telah diberikan dapat bertumbuh di diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita ini diangkat dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah, jadi ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Nah, dalam cerita tersebut, seorang ayah ini datang kepada anak yang pertama. Lalu berkata kepada anak yang pertama, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Lalu jawab anak itu adalah, "Baik Bapa." Nah, lalu seorang ayah ini datang lagi ke anak yang paling bungsu, anak yang kedua, dan berkata, "Anakku, datanglah ke kebun anggur dan bekerjalah." Namun anak tersebut berkata, "Aku tidak mau ayah." Lalu sontak ayah itu kaget. Lalu ayah tersebut meninggalkan mereka berdua. Namun, nah ini yang terjadi adik-adik. Ketika anak sulung itu berkata, "Baik Bapak," namun ia tidak melakukannya seperti apa yang ia lakukan. Ia hanya berkata di mulutnya saja, namun tidak ada perbuatan. Nah, yang ia lakukan adalah tidur-tiduran, dan ia tidak pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh anak yang kedua? Nah, mari kita lihat.
Nah, anak yang kedua ini merasa, wah, saya sangat menyesal ketika berkata seperti itu tadi kepada ayah. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Anak kedua tersebut akhirnya ia pergi ke kebun anggur dan bekerja. Karena ia telah menyesali perkataannya tersebut. Nah, adik-adik, Kak Gerson mau tanya nih, siapakah di antara kedua saudara ini yang melakukan kehendak bapaknya? Yang pertama atau yang kedua? Ada yang mengatakan yang pertama Kak Gerson. Ada juga yang mengatakan yang kedua Kak Gerson. Nah, saat ini Tuhan Yesus mengajar kita bersama-sama untuk berpikir jernih dan benar untuk mengetahui karakter apa yang diinginkan Allah untuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, bukan hanya memperkatakan firman Tuhan, tapi Allah menginginkan karakter kita untuk menjadi taat pada perintah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Gerson mengajak adik-adik untuk menjadi teladan dalam perbuatan, yaitu dengan taat pada perintah dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi, contoh, ketika mama papa menyuruh kita, ayo belajar. Nah, kita akan menjawab, iya ma, pa, dan harus melakukannya adik-adik. Karena itu teladan dalam perbuatan. Mungkin kita bisa jadi contoh yang baik untuk kakak atau adik kita, ataupun teman-teman bermain di sekeliling kita, ataupun juga dapat menjadi contoh ketika kita lagi bersama-sama dalam saudara-saudara kita dapat menjadi contoh, oh seperti ini toh menjadi teladan dalam perbuatan. Dan mungkin mereka akan mencontoh seperti apa yang kita lakukan karena kita telah menjadi teladan untuk mereka. Nah, adik-adik, ada Yesus dalam diri kita. Kita pasti bisa melakukannya untuk menjadi teladan. Jadi, pesan Kaicon, marilah adik-adik kita melakukan hal kebenaran firman Tuhan untuk menjadi teladan di dalam lingkungan kita adik-adik. Oke adik-adik? Nah adik-adik, sekian saja firman Tuhan dari Kaicon. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu supaya firman pada hari ini dapat tertanam dan bertumbuh dalam hati kita masing-masing, dan kita dapat melakukannya di kehidupan kita masing-masing. Nah adik-adik, mari kita duduk yang benar dan kita akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu telah memberikan firman. Kiranya firman yang hamba-Mu sampaikan dapat bertumbuh dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati mama papa kami yang mendidik kami di rumah. Kiranya Kau memberikan mereka kesehatan, Kau memberikan mereka berkat yang melimpah-limpah Tuhan. Dan Kau juga memberkati saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin sedang terjadi bencana atau sedang terjadi kesusahan. Kau memberkati mereka Tuhan. Engkau yang mengerti mereka, Engkau yang mengerti keadaan mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.